Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan selalu kesehatan dan mampu melewati pandemi ini. Ada yang terasa berbeda pada tahun ajaran ini. Kenapa? Karena kita bertemu melalui kelas virtual. Biasanya kita bertatapan muka secara langsung, tapi sekarang kita bertemu di dunia maya. Oke, jika biasanya kalian bertemu Bapak dalam materi BP dan BK, mulai tahun ajaran ini Bapak juga mengampu mata pelajaran kewirausahaan. Di dalam kompetensi dasar kewirausahaan ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak. Tapi tentunya tidak hanya dalam satu pertemuan. Kita akan bertemu setidaknya selama 1 tahun ajaran. Untuk semester pertama, kita akan memahami 7 subbab bagian tentang kewirausahaan. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dan memahami apa itu kewirausahaan dan apa wirausaha, serta melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Oke, kita mulai. Pengertian kewirausahaan. Di sini terdapat beberapa pengertian kewirausahaan. Yang pertama, menurut Joko Untoro, bisa kalian lihat ya di sebelah kiri kalian. Kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kemampuan, dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Bisa kalian lihat di sebelah kiri kalian bisa memahami dan kalian bisa mengerti. Pengertian kedua, menurut Edi Suryanto Sugoto, kewirausahaan adalah suatu kreativitas yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Satu lagi, teori ketiga menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Nah, dari awal kita memahami dulu apa itu kewirausahaan. Ada 3 teori yang mengatakan kewirausahaan dalam bentuk yang hampir sama, tapi dengan pernyataan-pernyataan yang berbeda. Bapak ngambil menurut Joko Untoro. Nah, di sini bisa kalian baca. Kewirausahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Nah, di sini kalian bisa mencari contoh atau mencari referensi lain tentang apa itu kewirausahaan. Kalian bisa mulai belajar dari sekarang, belajar memiliki usaha, belajar berwirausaha yang baik. Dengan apa? Dengan mengikuti teori-teori yang ada di materi ini. Paham ya? Oke. Kemudian untuk yang kedua, setelah kita mengerti arti dari kewirausahaan, kita mencari arti dari wirausaha. Nah, di sini ada 3 teori juga yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama menurut Richard Cantillon. Nah, di sini beliau menyebutkan wirausaha adalah seorang penemu dan individu yang membangun sesuatu yang unik dan baru. Di teori kedua, menurut J.B. Say ya, bukan J.B. Sayang, J.B. Say, oke? Wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis. Di sini menurut J.B. Say adalah efektif dan efisien, dan tingkat produktivitasnya yang rendah menjadi tinggi. Oke? Pengertian ketiga, menurut Dan Stein serta John F. Burgess, wirausaha adalah orang yang mengelola, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala resiko untuk menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Nah, di sini kalian
mungkin mulai memiliki pandangan tentang apa itu kewirausahaan dan apa itu wirausaha. Dan setelah kalian melihat video ini, Bapak harapkan kalian mulai punya cita-cita menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena nantinya ketika kalian berada di dunia luar dan ketika kalian menjadi seorang wirausahawan atau wirausahawati, kalian berhasil menciptakan lapangan kerja yang baru dan berguna bagi khalayak ramai. Oke? Untuk yang ketiga, Bapak akan menjelaskan mengenai pengelompokan karakter kewirausahaan. Di sini hanya ada satu teori. Menurut Roque, kewirausahaan dibedakan berdasarkan perannya. Yang pertama, kewirausahaan rutin, kewirausahaan arbitrase, dan yang terakhir kewirausahaan inovatif. Nah, di sini bakal Bapak jelaskan ya, di sebelah kiri kalian juga udah nampak ya. Kewirausahaan rutin artinya adalah wirausaha yang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional, menghasilkan barang, pasar, dan teknologi. Dalam hal ini bentuknya akan berupa gaji. Yang kedua, kewirausahaan arbitrase, yang artinya adalah wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan, dalam artian pengetahuan ya, melalui jalur pengetahuan dan pemanfaatan atau pembukaan. Kegiatan ini tidak perlu melibatkan pembuatan barang dan tidak perlu menyerap dana pribadi. Nah, untuk yang terakhir, wirausaha inovatif. Di sini dijelaskan, wirausaha inovatif adalah wirausaha yang menghasilkan ide-ide dan kreasi baru yang berbeda. Nah, paham ya? Untuk permulaan kita belajar tentang 3 hal ini. Tentang pengertian kewirausahaan, pengertian wirausaha, dan yang ketiga pengelompokan karakter kewirausahaan. Oke? Pahami, pelajari, dan mudah-mudahan berguna buat kalian. Setelah ini, Bapak ingin kalian menguraikan tentang apa itu kewirausahaan, tentang apa itu wirausaha, dan contoh-contoh pengelompokan karakter usaha kewirausahaan yang kalian tahu. Nanti setelah tahun ajaran akan dimulai, kalian bisa mengirimkan jawaban-jawaban tersebut melalui WhatsApp autoresponder. Kalaupun kalian ingin mengerjakannya sekarang boleh. Kerjakan di kertas, kalian foto hasilnya dan kirimkan ke nomor WhatsApp Bapak. Nanti akan ditampilkan ya di bawah layar ya. Nanti akan ditampilkan. Oke? Demikian, sekian dari Bapak. Mudah-mudahan berguna. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa, dimanapun kapanpun tetap harus berbuat baik kepada siapapun. Oke? Semangat. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.